Pengajiannya semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Kedokteran dan mata kuliah Assalamualaikum keuangan yaitu rasio probabilitas, rentabilitas, dan rasio lain-lain. Untuk kelompok 5 kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Agung Syahara, Kalimumata Maulana, Zafira Jana, dan saya Bapak Hafiz. Untuk poin-poin materi yang akan kita bahas pada presentasi kita ini ada 3, yaitu rasio probabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio lain-lain. Langsung saja kita masuk ke pembahasan poin materi yang pertama, yaitu adalah rasio probabilitas. Rasio probabilitas adalah rasio yang berfungsi untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menangani semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada rasio probabilitas. Yang pertama ada rasio modal dengan total aktiva, yaitu rasio yang menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil jumlah modal pinjaman untuk biaya aktiva perusahaan. Yang rumus yang ditulis yaitu modal sendiri bagi total aktiva dikali 1%. Dan untuk jenis yang kedua ada rasio modal dengan aktiva tetap, yaitu rasio pengukuran antara modal dengan aktiva tetap. Yang mana jika rasio ini berbeda dengan maka seluruh aktiva tetap perusahaan dibiayai oleh perusahaan itu sendiri. Dan jika rasio ini di bawah 100%, maka sebagian aktiva tetap perusahaan dibiayai oleh modal pinjaman. Dengan rumus yang ditulis yaitu modal sendiri bagi aktiva tetap dikali 1%. Dan untuk jenis yang ketiga ada rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang, yaitu rasio yang mengukur mengenai keamanan yang dimiliki oleh kreditor dalam jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar jaminan pinjaman kreditor pada perusahaan. Dengan ini dia rumus aktiva tetap dibagi utang jangka panjang dikali 1%. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus dan penyelesaiannya dari rasio probabilitas. Jadi neraca perusahaan Nasabah 94 diketahui saham nilai 420 juta rupiah dan laba di saham 145 juta rupiah, kas senilai 225 juta rupiah, utang dagang 75 juta, barang dagangan 200 juta, mesin 250 juta, bangunan 340 juta, tanah 1 juta, dan obligasi senilai 180 juta rupiah. Yang pertanyaan hitungan solvabilitas perusahaan dengan rasio modal dengan aktiva, rasio modal dengan aktiva tetap, dan rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang. Dengan pembahasan jawaban sebagai berikut. A. Rasio modal dengan aktiva. Dengan rumus yang ditulis modal sendiri dibagi total aktiva dikali 1%. Yang mana modal sendirinya diketahui terdiri dari saham dari 420 juta dan laba di saham 145 juta dengan jumlah 565 juta rupiah. Dan total aktiva diketahui terdiri dari kas senilai 25 juta, piutang dagang 75 juta, barang dagangan 200 juta, mesin 250 juta, bangunan 350 juta, dan tanah 100 juta rupiah dengan jumlah 1 miliar rupiah. Dalam perhitungan 565 juta rupiah dibagi 1 miliar rupiah dikali 1% dengan hasil tinggi waktu 6,5%. Selanjutnya pembahasan jawaban yang kedua, rasio modal dengan aktiva tetap. Dengan rumus modal sendiri dibagi aktiva tetap dikali 100%. Yang mana modalnya diketahui terdiri dari saham dari 40 juta dan laba di saham 145 juta. Dan aktiva tetapnya diketahui terdiri dari mesin 250 juta dan bangunan 360 juta serta tanah 100 juta rupiah. Dan perhitungan 565 juta rupiah dibagi 700 rupiah dikali 100% sampai dengan 80,71%. Rasio 80,71% di bawah 100% artinya perhitungan aktiva tetapnya tidak dibiayai oleh pemilik perusahaan sendiri, tapi sebagian aktiva tetapnya dibiayai oleh modal pinjaman. Langsung ke jawabannya.
Rasio aktiva tetap dengan utang jangka panjang. Terus tetap dibagi utang jangka panjang dikali 1%. Aktiva tetapnya diketahui terdiri dari mesin 250 juta, bangunan 350 juta, dan tanah 1 juta rupiah. Untuk utang jangka panjangnya terdiri dari obligasi 180 juta rupiah, nilai penjual 300 juta rupiah dibagi 180 juta rupiah dikali 1% dengan hasil 388,89%. Artinya kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan jaminan aktif sama sebesar 388,89%. Selanjutnya ada rasio rentabilitas. Baik, saya lanjutkan untuk rasio rentabilitas. Di sini kami membahas tentang rasio operating income dengan operating asset, kemudian ada turnover dari operating asset, dan yang terakhir itu ada return on investment atau ROI. Rasio operating income dengan operating asset ini rumusnya, teman-teman. Jadi rumusnya itu laba usaha operating income dibagi aktiva usaha operating asset dikali 100%. Kemudian ada turnover dari operating asset, itu rumusnya itu penjualan dibagi operating asset dikali 100%. Ini rumus dari ROI, teman-teman. Operating asset dikali profit margin atau penjualan dibagi operating asset dikali laba usaha dibagi penjualan. Ini adalah penggunaan ROI, yaitu dapat mengukur efisiensi penggunaan modal pekerja, efisiensi produksi, efisiensi bagian penjualan. Kemudian dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing produk yang dihasilkan, dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk keperluan perencanaan. Ini adalah penggunaan ROI, yaitu suka untuk membandingkan ROI antara perusahaan satu dengan yang lain karena terdapat perbedaan praktek akuntansi. Metode ini tidak memperhatikan nilai waktu uang atau fluktuasi dari gradual. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat digunakan untuk membandingkan dua perusahaan atau laba kotor diperoleh dari hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Rasio laba kotor rumusnya sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 1%. Contoh kasusnya pengrajin plastik diganti khasnya dengan harga 500.000, biaya penjualannya 300.000. Maka berapakah rasio laba kotor yang diperoleh? Penyelesaiannya laba kotor sama dengan 500 dikurangi 300 sama dengan 200. Laba kotor sama dengan 200 dibagi 500 dikali 100% sama dengan 0, dikali 100%. Jadi rasio laba kotornya 40%. Yang kedua ada rasio laba kotor. Rumusnya penjualan bersih dikurang HPP atau penjualan bersih dikali 100%. Contoh kasusnya kedai bahagia memiliki penjualan bersih 15 juta dan harga pokok penjualan 13 juta. Berapa rasio laba kotor yang diperoleh? Penyelesaiannya laba kotor sama dengan 15 juta dikurang 13 juta dibagi 15 juta dikali 100%. Rasio laba kotor sama dengan 2 juta dibagi 15 juta dikali 100%. Hasilnya 0,1333 dikali 100%. Hasilnya 13,33%. Selanjutnya ada operating ratio. Operating ratio merupakan rasio yang mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik. Rumus operating ratio adalah operating ratio sama dengan harga pokok ditambah biaya operasi dibagi penjualan dikali 100%. Ini merupakan contoh kasus dari operating ratio. Di bawah itu adalah operating ratio 27 Juni 2020. Menurut laporan kuartal 3, Apple melaporkan total pendapatannya atau penjualan bersih sebesar 59,68 miliar dolar untuk periode tersebut. Total biaya penjualan atau harga produk penjualannya adalah 3,7 miliar dolar, sementara total biaya operasionalnya adalah 9,59 miliar. Berapakah nilai operating ratio? Operating ratio sama dengan harga pokok ditambah biaya operasi dibagi penjualan dikali 100%.
Harga pokoknya adalah 37 miliar dolar ditambah biaya operasi 9,59 miliar dolar dibagi penjualannya 59,68 miliar dolar dikali 100%. Nantinya akan didapat hasil 0,78 atau 78%. Selanjutnya ada perputaran utang dagang atau bisa disebut equity payable turnover ratio, adalah rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi utangnya dengan membandingkan pembelian kredit bersih dengan utang rata-rata selama satu periode. Ada cara yang pertama, jika selama setahun dilakukan pembayaran dengan nominal konstan, rumusnya adalah perputaran rasio perputaran utang dagang sama dengan total pembelian dibagi rata-rata utang usaha. Contoh kasusnya adalah PT Langkah Panjang melakukan pembelian persediaan bahan baku kepada supplier pada tahun 2020 dengan total biaya pembeliannya 525 juta, dilakukan pembayaran utang sebesar 35 juta dalam 1 tahun. Lalu berapa kali perputaran utang dagangnya? Penyelesaian dari soal sebelumnya adalah rasio perputaran utang dagang sama dengan total pembelian dibagi rata-rata utang usaha, yaitu total pembelian 520 juta dibagi rata-rata utang usahanya 35 juta didapatkan 15 kali pembayaran utang dagang dalam 1 tahun. Cara yang kedua, jika selama setahun dilakukan pembayaran dengan nominal yang berbeda. Rumusnya adalah rasio perputaran utang dagang sama dengan total pembelian dibagi rata-rata utang usaha. Contoh kasusnya, perubahan perusahaan menciptakan publis melakukan pembelian bahan baku pada tahun 2028 menghabiskan biaya sebesar 750 juta. Pembayaran utang pada awal tahun 35 juta. Pembayaran akhir tahun sebesar 68 juta. Berapa rasio perputaran utang dagangnya? Perputaran utang dagangnya 750 juta dibagi 32 juta ditambah 68 juta dibagi 2, yaitu 750 juta dibagi 50 juta, maka terjadi 15 kali perputaran utang dagang. Yang ketiga adalah cara jika perhitungan pembayaran memang dinyatakan dalam hari. Rasio perputaran utang dagang sama dengan 365 bagi rasio perputaran utang. Dari soal sebelumnya kita mendapat 15 kali pembayaran utang dagang selama 1 tahun, maka 365 dibagi 15 kali menjadi 24,33 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman punya pertanyaan boleh diajukan. Perkenalkan, saya adalah Rifati dari kelompok 1 yang bertanya. Pertanyaan itu, gimana sih hubungan rasio perputaran utang dengan keputusan investor, kreditor, dan supplier? Izin menjawab pertanyaan kelompok 1. Tadi hubungan rasio perputaran utang dengan keputusan investor, kreditor, dan supplier ya. Jawabannya adalah perputaran utang ini bagi para investor itu digunakan untuk mengetahui ketersediaan kas dan pendapatan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya. Lalu untuk kreditor digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan, misalnya seberapa cepat perusahaan mampu membayar utangnya untuk membayar tagihan kredit. Terus membantu kreditor juga nih untuk menetapkan perpanjangan kredit. Kalau buat supplier, rasio perputaran utang dagang ini digunakan sebagai indikator pembayaran utang. Perkenalkan, nama saya Cinta Mayrohma dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana keadaan perusahaan jika rasio laba kotor tinggi dan bagaimana jika rendah? Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Cinta. Bagaimana keadaan perusahaan jika rasio laba kotor tinggi dan bagaimana jika rendah?
Jika suatu perusahaan memiliki margin laba kotor yang lebih tinggi, itu berarti perusahaan tersebut beroperasi secara efisien. Perusahaan dapat mempertahankan dirinya pada tingkat ini selama biaya operasionalnya tetap terkendali. Margin laba kotor yang lebih rendah menimbulkan kekhawatiran. Hal ini dapat berdampak pada keuntungan perusahaan dan berarti ada suatu hal yang dapat ditingkatkan. Perkenalkan, saya Oktaviana dari Stafrafisi dari kelompok 8. Pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, bagaimana kedudukan rasio utang dagang pada neraca perusahaan? Pertanyaan tadi pertanyaannya bagaimana kedudukan rasio utang dagang? Bagaimana pendapat kita tentang kedudukan rasio utang dagang pada neraca perusahaan ya? Udah di dalam neraca perusahaan atau account payable turnover ratio atau rasio utang dagang dapat berperan sebagai indikator utama dalam menentukan likuiditas perusahaan dan menentukan bagaimana cara perusahaan mengelola arus kas. Perkenalkan, nama saya Trihana dari kelompok 6 ingin bertanya tentang kelompok 5. Pertanyaannya, seberapa penting menghitung rasio rentabilitas dalam sebuah usaha atau perusahaan? Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Trihana kelompok 6. Dalam pertanyaan seberapa penting menghitung rasio rentabilitas pada perusahaan? Perhitungan rasio rentabilitas sangat penting pada perusahaan karena dengan adanya perhitungan rasio rentabilitas pada perusahaan dapat mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan atas besar sekalian tingkat keuntungan yang diperoleh. Ya, perkenalkan, saya dari kelompok 9. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan rasio rentabilitas dan mengapa ini penting bagi perusahaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Untuk rentabilitas sendiri itu perhitungan yang digunakan untuk mengukur profit, diperoleh modal-modal yang digunakan untuk operasi perusahaan atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh suatu keuntungan. Pentingnya untuk perusahaan itu karena rasio rentabilitas ini dapat mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan atas besar kecil ya tingkat keuntungan. Terima kasih.